Kayu apa yang paling pas, paling cocok, paling kualitasnya paling bagus di antara kayu yang lain kalau untuk cutlery atau perangkat makan? Nggak ada lain dari hasil pengalaman yang saya jalani, kayu jati doreng ini yang paling bagus. Ini saya menggunakan bahan finishingnya yang 100% food grade sesuai dengan standar ukuran WHO, yaitu menggunakan beeswax. Menggunakan bahan kayu akan jauh lebih aman karena perangkat makan di rumah kita itu sebetulnya adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan keluarga kita semua. Halo Sobat Jatim News, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Perkenalkan, nama saya Roro di episode perdana program The Roros Podcast. Nah, untuk kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Pak Andika sebagai pemilik dari Isoku Iki Carpentry, sekaligus yang memproduksi kerajinan kayu. Halo Pak Andika, selamat sore. Halo, selamat sore Roro. Apa kabar? Luar biasa. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ini tadi saya masuk ke sini ke studionya Mbak Roro ini begitu ketat prokesnya ya. Iya, kita sudah melewati prokes standar. Jadi para penonton tidak perlu khawatir dan Pak Andika juga tidak perlu khawatir. Betul-betul luar biasa. Ya, saya senang sekali bisa mendapat kesempatan yang begitu terhormat untuk diundang datang ke sini untuk menjadi salah satu narasumber dari salah satu podcast dari Mbak Roro. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Kami juga sangat senang bisa bertemu dengan Bapak karena kami bisa menerima narasumber yang sangat luar biasa. Nah, sebelum ini Pak, saya tuh sebenarnya sangat ingin tahu sekali Isoku Iki Carpentry itu seperti nama Jepang ya Pak ya. Itu bagaimana ya asal usulnya? Sebetulnya itu bukan nama Jepang Mbak Roro. Itu bahasa Jawa yang artinya isoku ya mung iki gitu loh. Isoku iki gitu. Isoku iki, kalau carpentry itu karena kita bergerak di bidang kayu, carpenter katakan gitu ya. Tapi karena saya punya workshop, punya bengkel atau punya dapur pantry, ya saya gabung aja menjadi carpentry. Sebetulnya kalau ngomong isoku iki itu dari bahasa Jawa sih. Isoku yo mung iki bikin kayu begini. Kalau dibaca ya kayak bahasa Jepang ya Pak ya. Ya kebetulan mirip Jepang. Lalu Bapak mulai mendirikan Isoku Iki Carpentry itu mulai dari kapan Pak? Awal mula itu pada tahun 2000, setelah saya selesai dari ikatan dinas dengan perusahaan di mana saya bekerja dahulu, terus kemudian saya serius untuk memperdalam skill saya dan juga untuk membangun sebuah usaha, merintis sebuah usaha yang bergerak di bidang kayu, itu bisa mebel kayu solid. Dan akhirnya pada saat pandemi kemarin, karena kondisi pandemi yang sangat sepi, secara omset juga turun, akhirnya saya berpikir bahwa ukurannya aja yang saya bikin kecil. Jadi yang semurah mebel-mebel meja besar-besar, kayak kursi gitu-gitu, kan ukurannya besar. Kondisi juga pandemi sehingga saya bikin lebih kecil, yaitu berupa cutlery dari kayu ya, bisa mangkok, piring, gelas, sendok dan sebagainya. Sampai sekarang ternyata banyak diminati. Gitu. Oh, gitu ternyata asal-usulnya. Jadi lalu ini ada gelas, ada mangkok, ada piring. Ini tuh sebenarnya dari kayu apa sih Pak? Ini bahannya kayu jati Mbak Roro. Cuman memang jati kan banyak macam, banyak jenis. Ada jati kapur, ada jati lengo. Yang sekarang kalau jati lengo kayaknya sudah sangat langka dan mungkin sudah nggak ada, ya sudah punah. Yang ada sekarang ya salah satunya jati doreng ini. Nah kebetulan kalau untuk bahan pembuatan cutlery semacam ini itu lebih pas, lebih cocok dari hasil tes saya itu menggunakan jati yang jenis doreng dibanding sama jati kapur. Karena kalau jati kapur itu seringkali terjadi jamur.
kalau setelah dipakai, tapi kalau jati doreng enggak gitu. Mungkin karena kandungan minyaknya yang berbeda. Oh gitu. Tapi kan kita sering sering mendapatkan pernyataan-pernyataan nih Sobat Jatim News bahwa kayu jati ini biasanya kan mahal ya Pak ya. Lalu untuk biaya produksi ini apa memerlukan biaya yang wow fantastis atau karena kayu jatinya memang berbeda jadi harganya mungkin juga berbeda dari yang biasanya? Sebetulnya kalau kita bicara tentang kayu, tidak ada di negara manapun di dunia ini yang sekaya Indonesia untuk kayu. Begitu banyak melimpah gitu loh. Di Indonesia ini bahan dasar kayu ya. Kalau kita bisa bicara, mungkin ada yang bilang mahal atau tidak, itu mungkin kebanyakan jatuhnya dari kita jual di misalnya tergantung dari jenis kayunya juga gitu. Tapi kalau kebetulan kalau jati doreng ini sama jati kapur harganya kurang lebih tidak terlalu jauh beda. Ya memang sedikit lebih mahal yang jati doreng dibanding jati kapur. Tetapi masih nutut lah untuk biaya ongkos produksi, terus sampai dengan harga jual kita masih bisa ada untung lah walaupun ya enggak banyak juga gitu. Jadi tidak semahal yang kita pikirin ya Pak ya ternyata ya. Betul. Jadi kadang-kadang kita ngomong, wah itu nanti pasti mahal harganya begini-begini ya. Sebetulnya mahal atau tidak itu sudah relatif sih. Karena orang beli ini karena senang gitu, karena untuk koleksi misalnya, karena dia ingin hidupnya lebih sehat. Misalnya nih ada beberapa customer saya yang dia alergi terhadap bahan plastik. Jadi gelas plastik apa itu dia alergi, makanya kemudian dia gunakan semua perangkat makannya di rumah diganti dengan perangkat makan kayu. Nah, kayu apa yang paling pas, paling cocok, paling kualitasnya paling bagus di antara kayu yang lain? Kalau untuk cutlery atau perangkat makan, nggak ada lain dari hasil pengalaman yang saya jalani, kayu jati doreng ini yang paling bagus. Oh gitu. Gitu. Tadi ngomongin tentang plastik ya Pak ya. Nah, kita di Indonesia ini merupakan negara penghasil plastik yang terbesar. Nah, betul. berarti kita sebagai generasi muda ya, apalagi saya bisa menggunakan ini sebagai di kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Betul sekali. Lalu Jadi untuk gelasnya itu apakah nggak bocor Pak? enggak, boleh dicoba silakan. Ini ya Sobat Jatim News kita. Yuk kita coba sama-sama ya. Ini cangkirnya, yang itu gelasnya. Ayo kita coba nih. Nih. Ya kita tunggu aja apakah bocor atau tidak. Tapi dari hasil QC saya yang saya lakukan beberapa tahun belakangan ini, memang untuk jenis produksi bahan-bahan cutlery yang untuk tempat minum, tempat kuah ya gitu-gitu. Kalau memang finishingnya benar, cara pembuatannya, produksinya benar dengan pemilihan bahan baku terbaik yang lebih presisi, nggak akan pernah ada terjadi komplain gitu. Apalagi ini saya menggunakan bahan finishingnya yang 100% food grade sesuai dengan standar ukuran WHO, yaitu menggunakan beeswax. Itu lilin lebah itu loh Mbak Roro. Lilin lebah yang biasa dibuat sabun atau buat apa. Tapi kalau yang ini saya pakai asli beeswax. Jadi betul-betul food grade. Jadi aman ya Pak untuk dikonsumsi? Sangat aman, tidak beracun, tidak berbau ya. Bisa digunakan oleh anak-anak, ibu hamil maupun ibu menyusui, semuanya aman. Dia aman bersentuhan dengan makanan atau minuman karena memang tidak beracun dan juga tidak berbau. Jadi jangan khawatir, menggunakan perangkat makan dari bahan kayu jati itu sebetulnya akan sangat aman, betul-betul aman dari racun dibandingkan kalau kita misalnya pakai, mohon maaf nih, bahan-bahan yang perangkat makan yang terbuat dari plastik ya, akan jauh lebih aman. Kalau saran saya menggunakan bahan kayu akan jauh lebih aman karena perangkat makan di rumah kita itu sebetulnya adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan keluarga kita semua. Gitu Mbak Roro. Ternyata kita bisa mendapatkan banyak informasi dari narasumber kita hari ini. Nah, Sobat Jatim News, tadi kita kan udah mau membuktikan nih apakah airnya bocor atau enggak.
ternyata sama sekali nggak bocor. Berarti memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Andika tadi bahwa menggunakan perangkat kayu ini tidak bahaya sama sekali dan anti bocor-bocor. Nah Pak, kita bisa lihat nih di sini ada dari tadi ini mangkok ini yang kelihatannya menarik buat saya karena ada sumpitnya dan itu ada lubang sumpitnya tuh. Bagaimana asal usul kepikiran buat desain itu? Sebetulnya ini bukan desain saya sih, tapi saya melihat di beberapa resto di Jepang, ini bentuk mangkok ramen itu seperti ini gitu. Nah biasanya sih sumpitnya ditaruh begini, nah seperti itu. Terus kenapa ada potongan kayu kecil ini? Itu sebetulnya potongan kayu ini adalah untuk supaya kalau misalnya kita sudah selesai makan atau belum selesai makan tapi kita harus meletakkan kedua sumpit ini supaya nggak kena meja gitu. Jadi seperti itu. Ini sebetulnya standar yang ada di Jepang sih kalau menurut saya, karena ini saya mencontoh dari Jepang, contoh-contoh dari Jepang. Jadi ternyata Pak Andika ini banyak mencari tahu ya atau research beberapa perangkat makan dari luar negeri juga ya yang bisa diterapkan di negara kita dan bisa mungkin kedepannya bakal jadi suatu kebiasaan perangkat alat makan yang bisa kita gunakan. Sebetulnya kalau kita mau jujur, ada 3 negara di luar Indonesia yang saya perhatikan. Yang pertama negara China, negara Tiongkok. Itu banyak sekali perangkat-perangkat makan kayu yang masih sampai hari ini mereka gunakan. Kedua Jepang, yang ketiga Korea. Dengan berbagai bentuk dan macamnya yang sesuai dengan kebutuhan budaya mereka. Nah, Indonesia sebagai salah satu pemilik kekayaan kayu yang begitu luar biasa dibandingkan dengan ketiga negara tadi, saya kira akan jauh lebih bisa mengeksplorasi kekayaan alam sendiri dengan mulai mencintai produk-produk semacam perangkat makan ini yang terbuat dari kayu. Sekaligus kita juga mengurangi sampah plastik. Betul. Sekaligus kita juga investasi jangka panjang buat kesehatan keluarga kita. Sekaligus kita juga meningkatkan devisa apabila bisa sampai ke luar negeri, kita bisa ekspor. Itu adalah salah satu benefit dari yang memang saya ingin capai gitu Mbak Roro. Oke baik Pak. Nah untuk tadi kita sudah membahas tentang bentuknya. Sekarang saya ingin tahu bagaimana sih cara merawat perangkat makan kayu ini. Apakah kalau dicuci mungkin teksturnya akan berubah atau bisa merusak kayunya itu sendiri. Jadi saya ingin tahu dan agar Sobat Jatim News ini tahu bagaimana cara merawat perangkat makan kayu ini dengan baik. Baik, begini untuk masalah perangkat makan buat Sobat Jatim News ya sekalian, saya akan coba berikan sedikit singkat penjelasan bahwa untuk perangkat makan kayu memang diperlukan sedikit ekstra perawatan, tetapi jangan khawatir, ini perawatan yang sangat mudah gitu. Jadi misalnya ini setelah habis dipakai ya, sumpit juga mangkok setelah habis dipakai yang berkuah segala macam, ini langsung dicuci ya teman-teman sahabat Jatim News, dicuci, jangan direndam terlalu lama di dalam air karena kontur kayunya nanti dikhawatirkan akan rusak gitu. Untuk perawatannya mudah, dicuci seperti biasa, seperti perangkat piring biasa, perangkat mangkok biasa yang terbuat dari kaca ya. Terus setelah itu dilap bersih ya, pakai sabun juga seperti biasa, dilap bersih, setelah dilap bersih diisi-isi. Udah selesai. Kalau sudah mulai kering, tinggal perawatannya. Kalau memang perlu 2 minggu sekali diolesi tipis-tipis pakai olive oil bisa, atau pakai minyak kelapa juga bisa. Sudah, setelah itu tinggal ditaruh di tempatnya. Jangan dijemur di sinar matahari, di bawah sinar matahari langsung, karena hal itu akan merubah struktur daripada kayunya gitu. Nah, jadi gitu Sobat Jatim News, tips and trik cara merawat alat makan dari kayu ya Pak Andika. Betul. Nah,
Mungkin sampai di sini aja kita berbincang-bincang mengenai kerajinan kayu. Terima kasih untuk Pak Andika telah menyempatkan waktunya yang sangat berharga untuk hadir di podcast kami kali ini. Dan mungkin kami atau Sobat Jatim News ini dari tadi penasaran, gimana sih Pak cara kita untuk membeli produk-produk ini? Gimana kami bisa membeli itu? Begini, untuk bagi para pemirsa atau sahabat-sahabat Jatim News yang menonton The Roros Podcast ya milik Mbak Roro, jika memang ada yang berminat untuk memiliki beberapa produk-produk dari Isoku Iki Carpentry, bisa menghubungi saya secara langsung di nomor telepon atau di WA 081 25 9889 678. Oke, terima kasih Sobat Jatim News telah menyaksikan program kali ini sampai akhir. Semoga di kesempatan lain kali kita bisa bertemu lagi di episode yang baru dengan narasumber yang sama luar biasanya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Andika. Terima kasih kembali Mbak Roro. Dan terima kasih Sobat Jatim News. See you!